فقال لها: مهيم. قالت: خيرا. ولأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Berjumpa kembali dalam acara Mozaik Haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tasbih, tahmid, dan tahlil masih menggema pada pagi hari ini. Dan di studio telah hadir narasumber kita bersama, Dai Albar. Assalamualaikum Dai. Waalaikumsalam. Sehat ya? Insyaallah. Selamat Lebaran, mudah-mudahan berkah pada tahun ini. Amin. Dai, kalau kita bicara takbir, tahmid, dan tahlil ini dibacakan masih di Hari Raya Tasyrik. Iya. Nah, pertanyaannya adalah sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, apa itu Hari Tasyrik sebenarnya? Ustaz Faiz, tasyrik ini diambil dari kata syuruk, yaitu terbitnya matahari, di mana pada waktu itu hewan yang disembeli masih berlaku pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mereka biasa melakukan penyembelihan itu setelah matahari terbit atau setelah salat Id di tanggal 10. Lalu di tanggal 11 pun sama. Ketika matahari sudah terbit, mereka menyembelih hewan kurbannya dan daging-dagingnya itu mereka jemur. Jadi kalau bahasa kita dendeng. Iya, gitu. iya. Maka pada hari itulah kita disebut dengan Yaumut Tasyrik. Jadi orang-orang zaman dahulu biasanya di tanggal 10, 11, 12 tadi menjemur daging kurbannya. Itu setelah matahari terbit. Maka dikatakan Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik. Yang kedua, dikatakan Yaumut Tasyrik itu adalah mereka jamaah haji setelah wukuf di padang Arafah, mereka bermalam atau nginap di Mina. Iya. Maka pada waktu itu disebut dengan Yaumut Tasyrik karena Yaumut Tasyrik itu hari makan dan minum. Oh, jadi kalau dikatakan hari makan dan minum, maka tidak ada istilah puasa di hari itu. Maka diharamkan puasa. Diharamkan puasa di situ terkecuali hal-hal tertentu. Oh, baik. Dan Dai, kita mendapatkan kembali kabar duka. Kemarin terjadi lagi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar duka kembali menyelimuti perjalanan ibadah haji tahun ini. Setidaknya 717 orang meninggal dan lebih dari 800 orang luka-luka karena terinjak-injak dalam insiden yang terjadi di Jalan King Fahad 204 yang mengarah ke tempat lempar jumroh di Mina. Kamis 24 bulan 9 sekitar pukul 7 waktu Arab Saudi. Pihak otoritas keamanan Arab Saudi menyebutkan diperkirakan insiden bermula, ya. Ini menunjukkan bahwa begitu banyak korban-korban dan Masya Allah ini akan membuat kita kembali bersedih dengan peristiwa ini. Dan kami mendapatkan nama bahwa sudah ada 3 jenazah yang sudah bisa teridentifikasi. Mereka itu adalah Hamid Atui L asal Probolinggo, Jawa Timur, kloter SUB 48. Yang kedua Saisiah Syahril Abdul Ghaffar asal Batam Riau, kloter BTH 14. Dan yang ketiga Susiani Malang, Jawa Timur. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan untuk memperoleh informasi terbaru mengenai adanya korban jamaah haji Indonesia. Kita segenap tim Mozaik Haji ikut berbelasungkawa dan menyampaikan duka yang mendalam untuk peristiwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik. Dan sama-sama kita saksikan tayangan videonya.
Dan kalau kita mau mencoba melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, Mina juga pernah terjadi pada tahun 90-an dan kasus ini kembali berulang di tahun 2015 ini. Kita mendapatkan informasi bahwa kejadian ini berulah ketika ada dari bangsa Mesir dan bangsa Afrika yang berhenti secara mendadak dan ini mengakibatkan macet di bagian belakang sehingga beberapa jamaah, ratusan jamaah terinjak-injak oleh jamaah yang lain. Kita masih belum mengetahui pasti apa penyebab dari orang-orang Saudi khususnya Arab dan Afrika yang berhenti secara mendadak yang menjadikan rombongan di belakang mereka ikut tabrakan beruntun. Dan ini kita lihat gambar-gambarnya para korban-korban yang terjadi akibat tabrakan beruntun yang terjadi di King Fahad. Subhanallah, kita semuanya ikut mendoakan. Dan Dai, kalau kita lihat dan kita telah merasakan ini, sebenarnya emang kondisinya emang sangat macet memang ketika itu ya. Sebetulnya sih pemerintahan kerajaan Arab Saudi sudah membuat fasilitas yang sudah cukup bagus. Antisipasi. Tahun lalu saya berangkat di Haji Akbar, itu kondisi mungkin lebih jauh daripada jumlah haji yang saat ini. Tapi kondisinya begitu teratur dan begitu apa namanya baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tahun ini kita lihat. Iya. Artinya bahwa ini bukan suatu insiden yang buruk. Bagaimanapun juga ini menjadi satu ketentuan Allah yang sudah pasti ada bagian doa-doa mereka yang ingin syahid di sana. Bisa jadi. Dan itu Allah kabulkan. Dan ini pun menjadi evaluasi buat kita semua. Iya. Artinya bahwa hal-hal yang seperti itu kemungkinan bisa terjadi tidak hanya di sana, dimanapun saja bisa. Ini kan istilahnya kalau kita mencoba membuka ini tabrakan beruntun. Dan ini terjadi juga di kendaraan sebenarnya ya, tabrakan beruntun kalau kita di puncak atau di jalan tol kan ini tabrakan beruntun sering terjadi. Memang evaluasi buat kita adalah bahwa segala sesuatu itu perlu ada nilai kedisiplinan yang tinggi. Nah, iya. Kalau informasi yang simpang siur, kita belum tahu tentang kepastian apakah bangsa mereka yang diam tiba-tiba belum tahu kenapa. Lalu kenapa alasannya berhenti belum tahu kan. Betul, memang artinya bahwa disiplin yang perlu ditingkatkan. Maka sholat pun yang kita lakukan adalah bagaimana upaya agar kita bisa disiplin. Iya. Dan ini kan kita lihat bagaimana korban-korban dan betapa sigapnya pemerintah Saudi kan. Iya. Mereka telah mengupayakan seoptimal mungkin, berusaha memberikan yang terbaik. Adapun ketika sudah usaha terbaik terjadi begini, ini di luar dari kemauan mereka dan kemauan kita semuanya. Betul. Jangankan yang jumlahnya jutaan seperti ini, Ustaz Faiz. Iya. Di rumah aja kalau seandainya malam pada datang, pembagian hewan kurban aja ada yang meninggal. Zakat aja keinjak-injak segala macam. Iya. Nanti bahwa memang kita perlu disiplin dan hampir semua ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah mahdhah adalah bagaimana si pelakunya ini menimbulkan satu akhlak yang bagus, di antaranya kedisiplinan. Kedisiplinan. Baik, Dai, kita bicara kembali kepada tema kita tentang tasyrik. Artinya yang pertama, di hari raya tasyrik kita masih diperbolehkan untuk membaca takbiran. Betul? Takbir itu dimulai dari ba'da asar di tanggal 9 Dzulhijjah sampai nanti matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah. 13 batas terakhir dari tasyrik. Batas berarti dari 10, 11, 12, 13. Jadi jangan marah nanti kalau di musola samping rumah kita atau nanti di masjid rumah kita, lebaran udah beres masih aja takbiran. Kita kan begitu lebaran 1 hari doang biasanya tahunya kita. Hal itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu ya dia sampai tanggal 13 Dzulhijjah tetap dibacakan gema takbir entah ba'da sholat ataupun di luar sholat. Boleh-boleh sambil saja. duduk ngopi pun boleh? Boleh saja. Makan pisang goreng boleh? Yang kedua memang masih diperbolehkan untuk kurban, Dai, di tasyrik itu? Iya, jadi yaumut tasyrik, amalan di dalamnya tidak boleh kita berpuasa. Iya. Yang kedua dibolehkan kita untuk berkurban. Bagi yang belum, mungkin kemarin dia agak gimana setelah melihat orang banyak menyembelih, dia keinginan mau menyembelih. Baik, Maka kita masih ada akan waktu. kembali ya bertanya dengan Dai, amal apa saja yang bisa dilakukan di hari raya tasyrik. Tetap di Mozaik Haji, kita akan segera kembali.
Ya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji, baik dari keberangkatan, kedatangan jamaah, para syahid, suhu cuaca di sana, bahkan hal-hal terkecil, tempat-tempat belanja murah dan lain sebagainya yang terjadi di Saudi Arabia. Dan kita masih bersama Dai Albar seputar tema kita adalah apa itu Hari Raya Tasyrik. Dai, apakah ada ayat yang khusus menyatakan tentang tasyrik ini sehingga ini menjadi amalan-amalan untuk dilakukan ketika tasyrik? Amalan-amalan pada Yaumut Tasyrik itu dalam surah Al-Baqarah ayat 203 Allah katakan wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu. Iya. Yang dimaksud dengan ayyami ma'dudat Tertentu itu itu ya? adalah Yaumut Tasyrik, mulai dari 11, 12 dan 13. Iya. Ini berlaku tidak hanya untuk jamaah haji tetapi umumnya buat kita semua pun pada hari tersebut kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Dan kita taala. lihat di layar ini adalah tuntunan amal ketika hari raya tasyrik, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang ditentukan hari-hari tasyrik. Maka siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina, sesungguhnya 2 hari maka tiada dosa atasnya, dan barang siapa yang ingin menangguhkan maka tidak ada dosa pula atasnya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 203 itu Iya. termasuk yang perintah tasyrik tadi ya, Dai? Bukan perintah, artinya bahwa di hari tersebut kita diperintah Saran, untuk berzikir kepada Allah Oh, Subhanahu di hari wa tasyrik taala. itu. Yang kedua adalah kita tidak boleh berpuasa di dalamnya. Iya, iya. Banyak sekali riwayat hadis yang berkaitan dengan itu. Adalah Rasulullah ketika ada di Mina mengatakan bahwa kalian makan dan minumlah. Maka Yaumut Tasyrik disebut juga dengan Yaumu Akli Wasyurb. Dan ini Yaitu berlaku juga hari buat makan kita dan di minum. Berlaku yang tidak haji, yang buat tidak semuanya. berangkat. Yang nggak berangkat juga. Menjadi sebuah kesepakatan ulama Iya. bahwa haram hukumnya kita berpuasa pada hari tasyrik. Jadi hari ini tidak puasa sebenarnya, kalau ini dihitung sebagai hari raya. Iya, jadi buat yang sudah biasa dengan puasa Daudnya, Iya. hari ini stop dulu. Ah. Selama 3 hari, nanti setelahnya silahkan dilanjutin lagi. Puasa Ayamul Bid di stop Iya, dulu, di nanti stop lanjut dulu. lagi. Kalau Karena- memang pas masuknya di situ. Kalau Yaumul Bid itu kan mereka ada yang puasa di tanggal 14, 15. Ada yang 13, 14, 15. Iya. Berarti 13 ada yang enggak. termasuk 14, nanti kan, 15 iya, dia termasuk boleh di puasa. tasyrik itu. Betul. Iya. Nah, kalau di tasyrik ini bagaimana jamaah kita di sana? Lagi apa sebenarnya ketika di tasyrik ini? Iya, mereka setelah selesai wukuf di Padang Arafah, mereka mabit di Musdalifah, langsung Jumratul Aqobah. Mungkin yang kita lihat tadi tayangan di TV Iya. adalah mereka yang lagi mau mengejar Jumratul Aqobah. Oh, yang kejadian Iya, Minah dan ini. memang waktu yang afdal ketika jamarat itu ba'da syuruk Ustaz Faiz. Iya. Memang kalau jamaah Indonesia dihimbau oleh ketua rombongannya untuk Ngejarnya nanti-nanti itu, jangan semua tumpah di waktu yang sama. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan tidak mesti ba'da syuruk, walaupun afdalnya itu jamarat ba'da syuruk. Kita bayangkan kalau semua jamaah kumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, bisa jadi. Bisa jadi ini akibatnya Kejadiannya karena emang seperti tadi itu. karena mengejar di waktu yang sama. Betul. Nah kalau kita jemaah kita biasanya agak malaman dikit gitu kan. iya, Nah setelah itu mereka akan melanjutkan lempar jamarat di Aqobah, Ula dan Wusta sampai dengan nafar awal sampai tanggal 12. Kalau dia mau nafar tani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Iya, subhanallah ya, ini sebuah fenomena yang kembali terjadi, terulang kembali di tahun 90 dan terjadi di tahun 2015 ini. Ini menjadi pelajaran buat kita semuanya betapa ibadah itu bukan semata kita ini khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah itu kita memperhatikan juga apa yang ada di sekitar kita. Seperti yang Dai sampaikan tadi, butuhnya disiplin dalam beribadah, tidak hanya mengejar pahala, tetapi kita juga memperhatikan hak-hak badan kita. Ya, Dai begitu. Betul, dan juga kita perhatikan hak orang lain. Ketika kita jalan satu tempat yang memang harus berjalan, kita jangan diam. Iya. Di mana kita berdoa di satu tempat yang tempatnya sedikit, lalu orang juga ingin berdoa, maka cepat-cepat kita selesai. Sama aja kayak Raudo juga bisa kejadian kalau nggak Bisa disiplin ya. kejadian. Begitupun di Hijr Ismail, begitupun di Hajar Aswad dan lain-lain sebagainya. Ini berlaku untuk semuanya. Apapun yang kita kerjakan, maka nilai-nilai sosial kepada orang lain itu harus tinggi. Kepedulian kita. Kemarin kita semua menyembelih kurban. Tentunya diajarkan betapa enak ya kita saling bagi, lalu kita saling merasakan. Nah, semua ibadah harus ada nilai itu. Iya, termasuk ketika jamaah menerima daging kurban pun ini sebuah simbol
disiplin. Betul. Tidak bisa kita, oh saya yang berhak, akhirnya saya harus mengejar itu semuanya. Ini kejadian-kejadian dan banyak insiden-insiden seperti yang kejadian di Mina juga. Tidak hanya di Mina, tapi di Indonesia. Ini gambaran, kok bisa sih di Mina kejadian. Nah ini gambaran saja di Indonesia, berebut daging kurban aja ada yang meninggal. Apalagi yang 2,5 juta ya. Pada tahun ini diperkirakan jamaah kita kurang lebih 2,5 juta manusia yang tumpah ruah di sana. Jadi sangat wajar kalaupun ada kejadian. Ya tidak sempurna ya pemerintah sana. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya, Dai? Iya, jadi ya kita nggak bisa mengatakan ini sesuatu yang tidak baik. Apapun yang sudah terjadi ini baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan memang seperti tadi kita lihat di tayangan, mereka itu menjadi satu kebanggaan Ustaz Faiz. Iya. Karena memang setelah di Aqabah dia mau cepat-cepat tahalul. Dia mau cepat tahalul awal, dia sudah bisa buka baju. Artinya ganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Iya. Selanjutnya mereka melakukan jumrah yang berikutnya sampai tanggal 12. Iya. Kita kembali ke tanah air kita. Kalau di Mina ada kejadian yang seperti itu, maka kita kembali ke tanah air berkaitan dengan tasyrik. Maka kembali kita tegaskan bahwa musola, masjid-masjid panitia masih boleh menyembelih hewan kurban dan masih boleh membagikan hewan kurbannya. Kita mesti mempertegas ini, Dai. Iya, jadi memang di Indonesia belum begitu populer. Iya, nah ini mesti kita jadi ilmu buat kita semuanya. Menyembelih hewan itu setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Iya. Mereka punya pandangan bahwa motong kurban itu udah Habis tanggal sholat. 10. Iya. Habis sholat Id. Padahal dia boleh siangnya, dia boleh malamnya masih menyembelih gitu kan. Tapi Iya. memang afdolnya sebelum matahari terbenam kita menyembelih Apa hewan. sih hikmahnya kok masih diperbolehkan di hari-hari berikutnya gini nyembelih hewan kurban? Hikmahnya apa? Seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwasanya hari tasyrik ini kan hari makan dan minum. Bahwa di sini menjadi satu ketentuan Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tentu mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, termasuk dengan yaumit tasyrik. Iya. Lalu hikmahnya adalah ketika ada beberapa yang belum kebagian hewan kurban, maka panitia bisa mendeteksi ulang, melihat lagi siapa yang belum. Nah, kita ajak lagi siapa yang mau kurban yang belum, silakan masih ada kesempatan untuk berkurban. Artinya hikmahnya bahwa bisa jadi yang tidak kebagian di hari pertama akan dapat di hari kedua, atau mungkin di hari kedua masih ada hari berikutnya. Iya. Dan ini mungkin rata, biar rata Dai ya, biar rata. Dan kita sudah mendapatkan suara telepon nih, mau kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dengan ibu siapa di mana? Ibu Ana di Pondok Cabe. Ibu Ana di Pondok Cabe. Ibu boleh takbiran sebentar Ibu, karena ini masih hari raya tasyrik. Oh ya. Saya merasa sedih banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ibu, ini lebaran kayak lagi sakit ibunya? Iya, enggak Pak. Cuma saya sedih dengan kejadian yang di Mina ini Pak. Iya. Kita pun ikut merasakan Ibu kesedihan ini Ibu ya. Ya, saya betul berduka cita. Semoga jemaah haji yang ada di Mina ditempatkan di tempat yang terbaik bagi Allah. Amin. Saya juga mau tanya nih Pak. Boleh. Kalau misalkan hari tasyrik itu kan tidak boleh puasa. Bagaimana Ibu, lebih naik dikit volume suaranya? Waktu hari tasyrik ini kan kita nggak boleh puasa ya. Iya. Dan ini dibolehkan korban lagi untuk yang belum menerima korban ya Pak ya. Iya. Ya, itu aja deh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ini pertanyaan sekaligus jawaban sebenarnya. Yang pertama, hari raya tasyrik kita masih boleh apa tadi katanya menyembelih hewan kurban? Iya, membagikan iya. Ya benar begitu, Dai kan? Dan tidak puasa. Tidak puasa juga iya. Jadi ibunya bertanya dan sekaligus pinter berarti ya. Nggak merepotkan ustadznya. Jadi menegaskan kembali artinya bahwa masih ada kesempatan. Biasanya orang itu kan kalau dia melakukan sesuatu di saatnya itu saya kayaknya tabungan nggak cukup deh, nanti ya tahun depan, tapi besok dia berubah pikiran. Bisa jadi tuh hewan kurban udah turun harganya pada hari raya yang 12-nya.
Hari pertama kan masih mahal hewan kurban. Hari kedua mungkin udah pada mulai turun daripada nanti balik lagi ke kampung. Mending aja dijual, nggak repot-repot. Jadi kesempatan itu masih ada Iya. untuk mereka yang belum berkurban. Lalu dengan hitung-hitungan urusan kebutuhannya tiba-tiba wadah lebih dikit nih, sudah dah kita beli saja gitu Hewan kan. kurban, Nah, itu masih ada kesempatan. Hikmah dari ibadah kurban dai apa yang bisa kita petik? Masya Allah, timbul sebuah kepekaan sosial Ustaz Faiz. Artinya bahwa pada hari itu Allah dan Rasulnya menginginkan semua umat Islam dimanapun menikmati hidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan daging atau darah, bulu atau tanduk yang sampai kepada Allah, tapi nilai ketakwaan ketika orang mau menyembelih apa yang menjadi rezekinya dan dikembalikan kepada Allah dalam bentuk penyembelihan tadi. Lalu dia membagikan rezeki yang dia miliki kepada orang lain yang belum tentu setiap saat dia memakan makanan hidangan yang lezat. Maka dengan dia bagikan daging-daging tersebut, semua orang pada waktu itu, khususnya pada Yaumit Tasyrik, semua pada makan makanan yang enak. Identik daging itu kan enak. Walaupun ada sebagian atau mungkin sebagian kecil orang nggak suka dengan makan daging. Lalu bagaimana kalau daging kurban itu dia jual? Ya, tapi nanti kita bahas itu ya. Apa hukumnya orang ngantri-antri ambil daging hewan kurban lalu dibawa ke pasar dia jual? Jawabannya setelah di Mozaik Haji yang berikut ini. Banyak tuh di Istiqlal tuh. Iya, Anda masih di Mozaik Haji, sebuah tayangan yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Tadi ada sebuah pertanyaan yang menarik. Lalu apa hukumnya Ustadz kalau kita antri ambil hewan kurban, lalu hewan kurban itu kita bawa ke pasar, kita jual atau kita bisniskan hewan kurban itu. Namun sebelumnya saya penasaran nih kondisi cuaca yang ada di Saudi Arabia, di Mekah ini berapa ya panasnya, di Madinah berapa, sekaligus saya kangen sekali dengan gambar-gambar yang ada di kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwaroh. Karena kita mendapatkan kabar puncak itu sampai 50 derajat. Ya, di kota Mekah perakiraan Sabtu 26 bulan 9 sebagian cerah dengan hujan singkat. Alhamdulillah walaupun sebentar. Suhunya 28 sampai 43 derajat Celcius. Ini rame sekali orang yang sudah mulai sampai ke Baitullah untuk wukuf ya. Untuk apa? Tawaf ifadah da'iyah. Lalu yang kedua di Madinah, perakiraan hari Sabtu tanggal 26 bulan 9, suhu cuaca cerah dengan 29 sampai 42 derajat Celcius. Wah, cakep sekali kota Madinah Al-Munawwaroh ya. Nah, kembali kepada yang tadi menarik ini, karena emang fenomenanya terjadi di Indonesia. Maaf itu di masjid pusat, masjid besar itu banyak banget yang antri dan dijual lagi. Bahkan sudah ada yang di sampingnya calo-calo yang siap nimbang dai. Iya. Kita pernah beberapa waktu diskusi tentang hal ini. Jadi pada dasarnya adalah boleh. Yang tidak boleh itu ketika memang dia mengantri, dia bertujuan untuk bisnis. Dan dia bolak-balik lagi, dia datang lagi, sehingga dapat 10 atau 15 kilo. Dia jual kembali, ini yang tidak dibolehkan. Tapi ketika seseorang yang mendapatkan daging kurban itu, memang itu haknya, kategorinya. Dia, dan dia tidak membutuhkan dalam arti bahwa dia harus beli beras. Masa makan daging berasnya nggak ada. Maka dia jual. Sementara dapat 2 kresek nih. Iya, dia dapat misalnya 4 kilo gitu kan. Masa saya harus makan daging semua? Maka dia jual, itu menjadi boleh. Kita terima telepon dari boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan Ibu siapa? Di mana? Selamat Hari Lebaran Ibu. Ya, saya dengan Ibu Lulu di Merauke. Ibu Lulu di Merauke. Selamat Lebaran Ibu Lulu ya. Rame Merauke lebarannya? Alhamdulillah rame, alhamdulillah. Banyak hewan kurban yang dipotong Ibu? Kalau di Merauke, alhamdulillah kemarin itu sapinya ada 250 ekor. 250 ekor sapi? Iya, 250 ekor sapi. Masya Allah, banyak sekali. Alhamdulillah, jadi manfaat buat umat. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Iya, kami sangat berbela-sungkawa atau berduka cita dengan adanya tragedi Mina. Semoga Allah menerima atau menerima semua yang wafat di
Mina. Mekah dalam menjalankan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ibu ada keluarga mungkin Ya. atau sahabat yang sedang menjalankan ibadah haji? Ada bapak dan ibu saya, alhamdulillah tahun ini berangkat. Oh, alhamdulillah. Kapan terakhir berkomunikasi dengan mereka? Alhamdulillah tadi malam berhubung langsung dengan bapak saya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ibu, mungkin orang kami tua ada mohon cerita nggak doanya dari Ustaz. ketika teleponan terakhir dengan ibu, mereka menceritakan nggak sempat melihat langsung kejadian ini atau hanya mereka mendengar saja? Tidak sempat menceritakan. Bapak saya hanya bercerita, alhamdulillah beliau bisa melaksanakan jumrah Aqabah dengan lancar dan berhasil begitu. Oh, dia tidak cerita ya kejadian itu ya? Tidak. Tapi tidak. beliau tahu berita ini? Ya kami mohon doanya dari Faiz, mudah-mudahan Bapak Ibu saya diberikan kelancaran nanti dalam menjalankan jumrah ula dan jumrah umrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Lulu di Merauke sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terputus nampaknya. Benar ya Dai bahwa keluarga pun di Indonesia pasti was-was, ini apalagi nih. Terakhir katanya Mina, sebelumnya ada angin puting beliung, sebelumnya lagi kren yang jatuh. Sehingga H2C terus harap-harap cemas. Bagaimana cara kita menenangkan jamaah yang ada di Indonesia, Dai? Dan memang tidak semua satu kejadian diketahui oleh banyak jamaah. Iya, karena sana kan nggak boro-boro nonton TV ya. Iya. Begitupun waktu tahun 2012 saya berangkat waktu itu juga ada informasi katanya banjir di Ka'bah. Lalu Mana tahu ya? kita dekat situ nginepnya malah nggak tahu informasi Nggak tahu, itu. iya, karena nggak sempat nonton TV. Betul. Iya. Jadi buat kita jamaah yang keluarganya berangkat ke sana, kalaupun ada satu kejadian, ya nggak perlu langsung panik. Mereka semua dalam kawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah haram. Tanah haram, dan apapun yang terjadi menjadi sesuatu yang baik buat mereka semuanya. Iya. Jadi nggak usah cemas. Sebagaimana ketika kita punya anak dititip sama orang yang sudah punya pengalaman, Iya. masa ya kita was-was. Ragu, iya. Apalagi ini kita punya keluarga titip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat terbaik yang untuk sesungguhnya menitip. Itu pun milik Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ta'ala. sudah, apapun yang terjadi menjadi baik dalam pandangan Allah. Selesai sudah. Mau pergi dalam keadaan selamat, kemudian di sana terjadi sesuatu, pulang dalam keadaan selamat atau tidak pulang sama sekali, itu sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saja mungkin yang kelihatan sedih, mereka sudah bahagia di surganya Allah Masya Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Ada telepon lagi yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu bisa diceritakan kenapa ibu ini sedih pada pagi hari ini? Ibu siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mia dari Bandung. Ibu Mia dari Bandung. Sedih saya lihat keluarga kita, saudara-saudara kita yang korban. Tapi saya rasa bersyukur ini Pak Ustadz untuk orang-orang yang sudah dipanggil Allah. Syahid di sana ibu ya. Ya dalam kasus ini ya, mau masalah yang keren ataupun yang peristiwa di Mina. Iya. Insya Allah mereka mati syahid. Amin, amin ibu. Saya hanya berkaca bagaimana kalau kita yang hidup, Iya. yang sekarang ini, apa kita bisa mati dalam keadaan syuhada? Ya betul sekali, betul. Untuk pelajaran untuk kita umat Islam, terutama yang di Indonesia, terlalu banyak orang yang memikirkan masalah duniawi untuk ke sana, untuk berpikiran untuk berbuat kebaikan di jalan Allah itu susah gitu. Iya betul sekali. Mungkin ibu ada yang mau ditanyakan atau hanya menyampaikan bela sungkawa?
Satu itu. Kedua, saya cuman begini Pak Ustadz. Apa mungkin dulu waktu saya tahun 2000, waktu menunaikan ibadah haji juga begitu. Jadi waktu dari pimpinan kita itu, pimpinan rombongan itu udah memberitahu bahwa kita tidak boleh pas saat jam-jam duhur gitu ya, karena itu saatnya macet untuk orang-orang yang besar-besar badan. Tapi ya itu kita termasuk saya dulu mengeyel. Jadi mengikuti yang begitu, akhirnya berjubel-jubel. Dulu saya juga sempat ditolong sama orang dari Turki. Nah itu mungkin untuk pelajaran. Baik, jadi pelajaran buat kita semua Ibu ya. Artinya apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita sami'na wa ato'na. Iya. Terlepas dari ini musibah, memang Allah yang berkehendak. Baik, terima kasih Ibu. Hukuman error tetap ya Pak ya. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ikut mendoakan Ibu ya. Ya, amin. Ya, assalamualaikum, selamat Lebaran Ibu ya yang ada di Bandung. Ya, benar kata dia. Pengalaman dia sendiri mengatakan sudah diperintahkan nanti keluarnya jam segini, tapi ngeyel. Dan ini pelajaran juga calon tamu Allah, termasuk kita yang mau berangkat ke sana tahun depan. Amin. Tahun depannya lagi amin, kita untuk berusaha disiplin. Sebagai kesimpulan terakhir Dai mungkin. Iya, bahwa hari tasyrik ini adalah hari makan dan minum. Bahwa ketika Allah dan Rasulnya memberikan satu keringanan kepada kita untuk makan dan minum, maka nikmatilah yang ada. Lalu daging-daging yang kita dapat atau kita yang menjadi swahibul kurban, menjadi sebuah kebahagiaan ketika orang lain dalam keadaan senang semuanya. Subhanallah. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa dari tasyrik, bahwa di hari-hari ini kita masih dianjurkan untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala lewat tasbih, tahmid dan tahlil, dan di tasyrik kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tasyrik memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Hari ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tuntunan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan acara Mozaik Haji. Sampai ketemu lagi besok pagi insyaallah. Saya Faiz dan Albar undur diri minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.